Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, sekali lagi kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang pada pagi ini majlis ilmu akan kita isi dengan tafsir juz yang ketujuh. Tafsir Al-Furqan juz yang ketujuh, bermula dari halaman 199 hingga 209. Lebih kurang 10 muka surat yang akan kita bahas pada pagi ini di bawah tajuk Keadaan kaum musyrikin pada hari kiamat. Keadaan kaum musyrikin pada hari kiamat. Berdasarkan ayat 27 hingga 32 dari surat Al-An'am. Sungguh banyak pengajaran yang dapat kita ambil tentang topik ini. Keadaan kaum musyrikin pada hari kiamat. Kaum musyrikin tidak percaya akan adanya hari kiamat. Bagaimana nasib mereka nanti setelah kiamat? Ini dijelaskan oleh ayat-ayat ini. Semoga kita umat Islam ambil pengajaran tentang apa yang Allah ceritakan tentang kaum musyrikin yang ingkar, yang tak percaya pada hari kiamat. Dan untuk mendapat keberkatan, kita baca dulu satu atau dua ayat dari surat Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun.
Cukuplah dua dulu ayat supaya majlis kita ini diberkati Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz terjemahkan dulu secara harfiah. Dan jika kamu, hai Muhammad, melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka. Bila kau lihat, hai Muhammad, orang-orang kafir yang tak percaya pada hari kiamat ini akan dihadapkan ke neraka. Lalu mereka berkata, apa kata orang-orang kafir ketika mereka akan dihumbankan ke dalam neraka? Mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Mereka orang kafir minta dikembalikan ke dunia. Kalau kau lihat keadaan mereka, hai Muhammad, sungguh mengharukan kamu. Mengapa dulu mereka menentang kamu? Ayat berikutnya, tetapi sebenarnya, kata Allah, telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu sembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia sesuai dengan permintaan mereka, sekiranya mereka yang menyesal tadi, menolak Muhammad, tak percaya Nabi Muhammad, terus menyembah berhala. Allah kata, sekiranya kami kembalikan mereka sesuai dengan permintaan mereka ke dunia lagi, tentu mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Maknanya, Allah tahu, bila dikembalikan ke dunia, mereka akan buat lagi perkara yang sama. Dan sesungguhnya mereka adalah pendusta-pendusta belaka. Cukuplah ayat itu sebagai mukaddimah. Betapa dahsyatnya keadaan orang-orang yang ingkar pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah, kita telah menjadi Muslim mukmin. Mudah-mudahan kita selamat. Okey. Karena pembahasannya panjang sampai 10 muka surat, izinkan Ustaz menjelaskannya secara bebas, secara ringkas, 40 minit saja. 40-45 minit insya-Allah. Tolong konsentrasi. Sebelum ayat ini turun, sebelum ayat ini kita bahas, minggu lalu Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan keadaan musyrikin. Bagaimana keadaan kaum musyrikin, penyembah-penyembah berhala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kebenaran kepada mereka, Quran dibaca kepada mereka.
Mereka dengar Al-Quran yang Nabi baca, tapi mereka tak terima. Padahal mereka faham bahasa Arab. Mereka bangsa Quraisy. Apa sebab mereka tolak Nabi Muhammad dan ajarannya? Karena terlalu ta'assub dan fanatik kepada ajaran nenek moyang. Sehingga kata mereka, tidak, hai Muhammad, kami hanya akan warisi apa yang telah kami perolehi dari nenek moyang kami. Berkali-kali dalam Quran, Allah ceritakan sikap orang-orang kafir musyrikin. Ini memberi makna mereka mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Tapi mendengar, sekedar mendengar, tapi tidak meyakini. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka panggil sebagai syairun majnun, penyair gila. Memang bahasa Quran itu bagus, tapi Nabi Muhammad dituduh gila. Sahirun, tukang sihir. Sebab ada orang yang percaya dengan Nabi Muhammad sampaikan. Sabi, Nabi Muhammad mendapat gelaran pembawa ajaran songsang, karena ajaran yang baginda bawa bercanggah dengan ajaran nenek moyang. Di sini nanti pengajaran yang dapat kita ambil. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang Ustaz hormati, berhati-hati ta'assub dan fanatik pada nenek moyang, adat istiadat nenek moyang. Orang bacakan ayat Quran, orang tafsirkan, orang sampaikan hadis-hadis Nabi yang sahih, ditolak. Tidak mustahil. Bila mukmin muslim hari ini punya sikap macam sikap penyembah berhala yang kita sebutkan tadi, mereka juga akan diazab oleh Allah. Terdapat dalam masyarakat jenis kelompok itu. Dengar, sekedar dengar, tapi tidak ambil pengajaran. Malah yang coba menyampaikan kebenaran, lengkap ayat Quran dan hadis yang sahih, mereka tolak dan gelar dengan bermacam-macam gelaran. Itu yang Ustaz maksudkan. Perlu ambil pengajaran terhadap peristiwa ini. Itu sebabnya Allah SWT berfirman, ayat yang kita bacakan tadi. Ustaz ulang sekali lagi. Walau tara idh waqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jika kamu lihat, hai Muhammad, ketika mereka orang-orang kafir itu dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tentulah, hai Muhammad, kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Apalagi yang berbuat demikian uncle sendiri, Abu Lahab, Abu Talib, tak mau terima. Ini selain daripada Abu Jahal dan lain-lain. Sangat mengharukan.
mereka dibangkitkan dan ketika dihadapkan ke neraka, mereka minta supaya dikembalikan sekali lagi ke dunia. Dan mereka berjanji mereka akan beriman kepada Muhammad dan mereka akan jadi orang-orang yang beriman. Itu bunyi ayat begitu jelas. Cuma komen ulama tafsir, permintaan itu menunjukkan kejahilan mereka. Di mana jahilnya? Jangankan setelah kiamat, hari akhirat, setelah mati, masuk alam kubur, alam barzakh, ingin kembali pun tak boleh. Sebab barzakh maknanya tembok. Kalau di sini dunia, setelah mati masuk ke alam barzakh. Barzakh maknanya tembok, dinding yang tak boleh ditembusi. Di alam barzakh, nak balik ke alam dunia, tak boleh. Sebab ini dinding. Di alam barzakh, nak masuk ke alam akhirat juga tak boleh. Sebab belum kiamat. Jadi mereka yang minta agar dikembalikan, menunjukkan mereka orang yang jahil. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, usahakan selagi hayat di kandung badan, jadilah insan yang berilmu. Berilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan yang dapat menjamin kebahagiaan setelah mati. Ilmu Quran dan ilmu sunnah. Quran dan hadis. Sesuai dengan sabda baginda, aku tinggalkan 2 pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Quran dan sunnah. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang orang-orang kafir pada ayat 7 surat At-Tahrim. Ini satu-satunya ayat yang diawali dengan ya ayyuhallazina kafaru. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Orang-orang kafir, jangan kamu berdolak dalik pada hari ini. Jangan kamu buat-buat alasan pada hari ini. Jangan kamu menyesal pada hari ini. Sebab kamu pada hari ini akan dibalas sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan dulu di dunia. Kamu buat syirik. Kamu buat bid'ah. Kamu buat dosa maksiat. Zina. Minum arak, berjudi. Rasakan olehmu. Ini satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhallazina kafaru. Kita teruskan dengan ayat berikut. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakadzibun. Apa kata Allah tentang orang kafir? Tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Mereka bukan tak tahu Nabi Muhammad mendapat gelaran sejak kecil lagi Al-Amin, orang yang amanah. Tak pernah bohong. Akhlaknya mulia. Sebenarnya mereka percaya. Tapi tak cukup.
hanya pengakuan di dalam hati. Ditambah pula sikap mereka lebih kepada ingin meneruskan warisan nenek moyang. Apa kata Allah? Sekiranya mereka dikembalikan lagi ke dunia, tentu mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Tetap akan menyembah berhala. Tetap akan menolak Muhammad. Allah tahu. Itu sebabnya Allah kata, andai kata kami kembalikan ke dunia, mereka tetap akan buat perkara yang sama. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka. Pembohong. Bagaimana sikap orang-orang musyrikin dulu ketika di dunia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, setelah mati nanti kita akan dibangkitkan balik. Mereka tak percaya. Tak percaya adanya hari berbangkit. Apa kata mereka pada ayat berikut? Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja. Macam dulu juga. Walaupun kami kembalikan ke dunia, mereka akan cakap perkara yang sama. Kami hidup hanya sekali saja di dunia. Dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Nah, mereka akan ulang lagi kata-kata yang sama. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, selain beriman kepada Allah, iman kepada hari akhirat termasuk rukun iman yang paling penting. Itu sebabnya di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sebut bergandingan antara iman pada Allah dan iman pada hari akhirat. Sampai Allah berfirman pada ayat 77 atau ayat 177 dari surat Al-Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Bukanlah kebaikan itu terletak kamu menghadap ke timur atau ke barat, tetapi kebenaran yang sebenar-benar kebenaran imanmu pada Allah dan imanmu pada hari akhirat. Disebut bergandengan. Al-Baqarah 177. Kita lihat surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang mau meramaikan dan memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Disebut lagi bergandingan iman pada Allah dan iman pada hari akhirat. Dalam hadis-hadis sahih
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggandingkan iman pada Allah dan iman pada hari akhirat. Coba dengar beberapa contoh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata benar atau diam saja. Kalau tak dapat berkata benar, lebih baik diam saja. Hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghormati tetamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghormati tetangganya. Banyak lagi contoh-contoh lain yang Allah dan Rasul gandingkan iman pada Allah dan iman pada hari akhirat. Sehingga kata Imam Al-Qurtubi, jika dua rukun iman ini mantap diyakini seseorang, besar harapan dia akan jadi orang yang baik. Sampai begitu kesimpulan yang dibuat oleh Imam Al-Qurtubi tentang rahasianya. Iman pada Allah dan iman pada hari akhirat disebut bergandengan. Kata beliau, dua rukun iman ini membuat seseorang menjadi baik sebab iman pada Allah membuat dia tahu dari mana dia datang. Iman pada hari akhirat membuat dia yakin ke mana dia akan kembali. Dia datang dari Allah karena dia dicipta oleh Allah. Setelah mati, dia juga akan jumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia dulu lakukan di atas muka bumi. Itu sebabnya bila ada kematian, kita selalu sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kepada Allah kita akan balik. Itu sebabnya apabila seseorang itu tahu dari mana dia datang, dicipta oleh Allah. Untuk apa dia dicipta oleh Allah? Untuk beribadat pada Allah. Dan kemana nanti dia akan pergi setelah dia mati? Menemui Allah. Untuk menerima segala usahanya yang dia lakukan dulu ketika di dunia. Hadirin dan hadirat, seseorang apabila dia tahu dari mana dia datang dan ke mana dia akan balik, memang membuat dia akan jadi orang baik. Dalam hidup dia senantiasa under control. Membuat dia rajin untuk buat amal-amal saleh. Amal-amal baik. Walaupun kebaikan yang dia berikan itu, orang tak berterima kasih kepadanya. Walaupun kebaikan yang dia sampaikan itu dicemuh dan dicaci, tapi dia boleh sabar. Apa sebab dia boleh sabar? Sebab yang dia harap adalah redha Allah, balasan dari Allah nanti di sana. Dan yang kedua, dia akan menjauhi segala bentuk maksiat. Sebab dia tahu, walaupun maksiat yang dia lakukan boleh terlepas di dunia karena manusia tak tahu,
Atau manusia tahu kejahatan yang dia buat karena dia banyak duit, dia rasuah, dia sogok, dia kasih under table, sehingga kejahatannya tidak dihukum di dunia. Tetapi karena dia tahu terlepas di dunia tapi tidak boleh lepas di dalam mahkamah ilahi, membuat dia tidak akan buat perkara-perkara tak senonoh. Walaupun jauh berada di overseas, jauh dari kenalan, dia tidak akan buat perkara tak senonoh. Dia tidak akan rasuah. Sebab dia tahu rasuah duit rakyat. Setiap rakyat nanti akan menuntut daripadanya di akhirat. Lihat hebatnya iman kepada Allah dan iman pada hari akhirat. Ini di antara rahasia mengapa dua rukun iman itu disebut bergandengan selalu dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan dengan ayat berikut. Apa kata Allah? Allah mengajukan pertanyaan kepada orang-orang kafir di akhirat nanti. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Allah tanya, dan seandainya, hai Muhammad, kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentu saja engkau akan melihat peristiwa yang mengharukan. Apa dia? Allah berfirman, Allah bertanya kepada mereka, bukankah kebangkitan ini benar yang kamu dustakan? Sekarang tiba masanya kamu dibangkit setelah kamu mati. Bukankah ini suatu kebenaran yang pernah disampaikan oleh Muhammad kepadamu? Coba dengar apa jawaban mereka. Mereka menjawab, sungguh benar. Bukan hanya benar, sungguh benar. Bala wa rabbina. Demi Tuhan kami. Dengan sumpah lagi. Demi Tuhan kami. Demi Allah. Sungguh benar apa yang Muhammad katakan. Akan adanya hari berbangkit. Kemudian apa jawaban Allah? Allah berfirman, karena itu rasakan azab ini disebabkan kamu mengingkarinya. Dulu kamu tak percaya bahwa kamu akan dibangkitkan lagi, akan dikembalikan kepadaku. Tapi kamu tak percaya, terus buat syirik, terus menentang Muhammad. Rasakan olehmu azab ini. Bahasa kita, padan muka. Rasakan olehmu azab ini. Disebabkan keingkaranmu dulu ketika di dunia. Kata ulama tafsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam bentuk pertanyaan di sini. Bukankah kebangkitan itu suatu yang hak? Bukankah kebangkitan itu suatu yang hak? Itu pertanyaan. Tapi matlamat pertanyaan ini adalah lil ihanah. Lil ihanah maknanya untuk menghina mereka,
untuk mencela mereka. Ini pengajaran lagi. Jangan sampai tidak percaya pada hari berbangkit. Kita teruskan lagi dengan ayat berikut, ayat 31. Bagaimana nasib mereka, orang-orang yang tidak percaya pada hari berbangkit? Qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtah qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Perhatikan terjemahan ayat. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan. Mereka tak percaya adanya hari berbangkit. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, kiamat datang secara tiba-tiba. Lalu mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat ini. Baru menyesal. Dah tak ada gunanya lagi. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggung mereka. Ingatlah, amatlah buruk apa yang mereka pikul itu. Dosa-dosa mereka pikul. Hadirin dan hadirat, sungguh merugi orang yang tidak percaya pertemuan dengan Tuhan mereka. Padahal kiamat itu boleh datang secara tiba-tiba, baghtah. Secara tiba-tiba. Kiamat ada dua. Kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil kematian. Dipanggil kiamat juga. Tapi dipanggil kiamat kecil. Kiamat besar itu hancurnya alam. Lalu kita masuk ke alam akhirat. Itu kiamat besar. Kedua-dua kiamat itu datangnya baghtah, tiba-tiba. Betul tak kita boleh mati anytime? Kiamat juga boleh datang dan terjadi bila-bila masa yang Allah kehendaki. Itu sebabnya ketika sahabat bertanya, mata taqumus sa'ah, ya Rasulullah, biarlah kiamat akan terjadi. Nabi tak mau jawab. Tapi Nabi bertanya, Maza a'tatta laha? Apa bekal yang engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Sama ada kiamat kecil setelah mati? Apa persiapanmu menghadapi hari itu? Atau kiamat besar? Amal-amal kita akan ditimbang. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang cerdik, pintar, bijak ada dua.
sifatnya. Aktsaruhum zikran lil maut. Pertama sekali sifatnya banyak ingat mati. Dan yang kedua, aktsaruhum isti'dadan lima ba'dal maut. Orang yang senantiasa memperbanyak dan memperbaiki bekal untuk dibawa setelah dia mati. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian serta para pemirsa, ada tak dua sifat itu pada kita? Lebih-lebih lagi golongan lansia, warga emas, 60, 70, 80. Ingin digolongkan sebagai orang yang pintar, cerdik, cerdas, panjang akal, kena ingat banyak mati. Mati boleh datang anytime. Yang kedua, perbanyakkan dan perbaiki bekal yang akan kita bawa setelah kita mati. Bukan hanya memperbanyak, tapi memperbaiki. Sebab amal diterima oleh Allah ada syaratnya. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan dalam kuliah subuh 2 hari yang lalu, hari Sabtu. 2 I, ikhlas dan ittiba. Kuliah itu sangat berguna, khasnya untuk para lansia. Dengar balik. Sangat mustahak. Amal tak akan diterima kecuali amal itu dilakukan dengan niat yang ikhlas, tidak syirik, walaupun syirik kecil, riak, tidak. Yang kedua, dalam beramal mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ingkari. Itu tertera dalam Al-Quran. Coba lihat ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Apa kata Allah? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal saleh dan jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu ketika beribadat. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, makna ayat siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maknanya siapa yang mengharap jumpa dengan Allah setelah mati nanti pada hari kiamat untuk kolek ganjaran amal-amal saleh yang dia dulu pernah lakukan. Dia salat wajib sunat. Dia puasa wajib sunat. Dia infak, zakat, umrah, haji. Dia attend kelas. Itu maknanya dia mengharap pertemuan dengan Tuhannya untuk apa? Untuk menerima pahala atau ganjaran terhadap usahanya dahulu. Itu maknanya mengharap. Tapi syaratnya ada 2. Falyamal amalan salihah. Hendaklah dia beramal saleh. Maknanya hendaklah dia beramal ikut cara Nabi Muhammad. Baru namanya amal saleh. Sebab Nabi kata, salatlah sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Lakukanlah ibadat haji sebagaimana cara yang telah aku tetapkan. Dan yang kedua syaratnya jangan berbuat syirik. Maknanya mesti ikhlas dalam beribadat. Allahu Akbar. Ingin mendapat penjelasan lanjut tentang ayat
terakhir ayat 110 itu, sila baca buku yang Ustaz tulis. Tafsir surat Al-Kahfi. Semua Ustaz dah buat. Tafsir surat Yasin, tafsir surat Al-Kahfi, tafsir surat Al-Fatihah, tafsir ayat-ayat iman, tafsir Al-Furqan. Ustaz buat dan tulis itu ikhlas lillahi ta'ala. Sebab tidak banyak yang mau menulis. Bercakap saja. Itu sebabnya Ustaz rasa confident untuk menyampaikan kebenaran dalam ceramah guna buku yang Ustaz telah tulis. Sebab untuk menulis ini bukan senang. Dia mesti cari rujukan-rujukan yang muktamad. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sila baca tafsir surat Al-Kahfi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya kita pasti akan menemui hasil usaha yang telah kita buat di dunia. Itu sebabnya ada satu riwayat As-Suda dan lain-lain berkata, sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila keluar dari kuburnya hari kiamat, semua kita akan dibangkitkan. Itu sebabnya kiamat, Ustaz dah jelaskan dalam pelajaran akidah, namanya ada 21. Ada yang mengatakan sampai 29 nama hari kiamat. Menunjukkan pentingnya hari itu. Dan yang paling utama nama yang 29 itu Qiyamah. Qiyam maknanya bangkit. Qiyam maknanya bangun. Qiyamul lail, bangkit malam. Hari kiamat dipanggil hari kiamat karena pada hari itu kita akan bangkit dari kubur masing-masing untuk berhimpun di padang mahsyar, untuk ditimbang. Itu sebab namanya hari kiamat. Begitu bangkit dari kubur, kita akan jumpa dengan makhluk yang sangat cantik dan harum semerbak baunya. Lalu makhluk yang cantik dan harum semerbak itu bertanya kepada kita yang baru bangkit dari kubur, hal ta'rifuni? Kamu kenal aku ke? Makhluk yang cantik lagi harum itu bertanya, hal ta'rifuni? Kamu kenal aku ke? Lalu kita jawab, la, aku tak kenal. Lalu makhluk itu pun berkata, ana amaluka salih farkabni faqad talama rakibtuka fid dunya. Makhluk yang cantik lagi harum semerbak berkata, aku adalah amal salehmu. Aku adalah amal salehmu ketika di dunia dulu. Maka tonggangilah aku. Naiklah ke atas pundakku. Karena dulu aku telah tonggangi kamu ketika di dunia.
Aku suruh kamu salat. Aku suruh kamu attend kelas. Aku suruh kamu bangkit malam untuk qiyam. Aku suruh kamu puasa. Aku suruh kamu naik haji. Aku suruh kamu pergi umrah. Aku yang tonggangi kamu dulu di dunia. Nah sekarang giliran tonggangilah aku. Kata makhluk yang cantik lagi harum semerbak. Itu untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang bergulung maksiat dan dosa, begitu dia bangkit dari kubur, dia akan jumpa manusia, makhluk yang sangat buruk rupanya dan busuk baunya. Dia buat pertanyaan yang sama, hal ta'rifuni? Kau kenal aku ke? Hai fulan. Orang tersebut jawab, la, aku tak kenal. Buruknya kamu, busuknya baumu. Lalu dia memperkenalkan dirinya. Aku adalah amal-amal jahatmu dulu di dunia. Kamu sembah berhala, kamu berzina, kamu minum arak, kamu berjudi, kamu durhaka pada mak bapak, kamu dedahkan aurat. Kamu buat bid'ah. Lalu apa kata makhluk yang buruk lagi busuk ini? Talama rakibtani fid dunya fa anal yaum arkabuka. Karena dulu di dunia kamu telah kendarai aku. Kata makhluk yang buruk ini. Nah sekarang tiba masanya untuk aku pula menunggangi kamu. Kamu jadi tongganganku. Maksudnya, orang tersebut akan diazab, disiksa dengan sebesar-besar siksaan. Gara-gara maksiat yang dia lakukan ketika di dunia dulu. Kata Imam atau Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sungguh buruk apa yang mereka pikul itu. Sebab orang-orang yang ingkar di akhirat nanti, mereka akan pikul sendiri dosa-dosa yang mereka telah buat. Berbeza dengan orang yang beriman, hidup rehat, relax di atas kenderaan yang cantik lagi harum. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang ingkar, banyak buat dosa, dosa-dosa yang mereka buat dulu, mereka perlu pikul. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-mainan dan senda gurauan. Dan sungguh kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa
maka tidakkah kamu memahaminya? Tak fikirkah akhirat itu lebih baik daripada dunia ini? Allah gunakan istilah dunia ini hanya main-main saja dan senda gurauan. Iaitu sesuatu yang tidak kekal. Walau harta banyak macam mana pun. Tapi bakhil, lokek. Disampaikan kebenaran, tapi tak mau diterima. Itu sebabnya masih ingat tak pelajaran kita hari Khamis yang lalu? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, lindungilah aku daripada sifat bakhil, lokek, kedekut. Wa a'udzubika minal jubni. Dan aku mohon dilindungi ya Allah daripada sifat bodoh. Karena sifat bakhil, ada harta tak mau dikeluarkan zakat. Ada harta tak mau infak, sedekah, sumbangan. Ada ilmu tak mau disebarkan. Orang tanya, dimarahi, tak mau dijawab pertanyaan seseorang. Itu bakhil. Kita minta agar Allah lindungi daripada sifat bakhil. Wa a'udzubika minal jubni. Ya Allah, lindungilah aku jadi orang yang bodoh. Ini di antara ciri-ciri orang yang bodoh. Terlalu keduniaan yang dikejar. Dunia. Akhirat tak fikir. Padahal kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya adalah kehidupan setelah kita mati. Kalau tidak di alam barzakh, di alam akhirat. Tapi puak ini tak mau fikir sangat tentang hari akhirat. Itu maknanya orang yang bodoh. Ustaz ulang untuk kesekian kali. Manusia dicipta oleh Allah untuk hidup selama-lamanya. Cuma mereka mesti pindah dari satu alam ke alam berikutnya. Alam roh, alam rahim, alam dunia. Setelah alam dunia ada dua alam lagi. Alam barzakh, alam kubur, alam akhirat. Itu dia nikmat yang hakiki. Sama ada nikmat kubur atau nikmat syurga. Itu dia nikmat yang sebenar-benar nikmat. Bukan di dunia. Di sana azab yang sebenar-benar azab. Sama ada azab kubur atau azab neraka. Itu sebabnya sambungan doa tadi. Wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Aku mohon dilindungi ya Allah daripada nyanyuk. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa azabil qabri. Dan aku juga mohon dilindungi ya Allah daripada fitnah dunia dan azab kubur. Apa makna fitnah dunia? Terlalu ikut hawa nafsu di dunia. Berzina, mencuri, minum arak, dedah aurat, rasuah. Karena ingin kaya cepat. Gila kuasa. Tak kira dengan cara apapun. Semua itu fitnah dunia dan azab kubur. Maknanya, dalam kubur pun ada azab. Selain daripada neraka. Menunggu bagi orang-orang yang ingkar. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berpikir